Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di semester kali ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat layar kaca lagi ya, karena untuk semester ini kita masih BDR, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, jangan putus semangat, tetap jaga semangatnya walaupun kita BDR kembali ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga sekarang kita masuk di semester 2. Oke. Untuk yang kemarin mendapatkan nilai yang maksimal, Ibu ucapkan terima kasih. Tapi bagi yang mendapatkan nilai yang belum maksimal, ayo pupuk lagi semangatnya, masih ada waktu untuk memperbaiki ya di semester ini dan semester-semester kedepannya. Kalian pasti bisa untuk mendapatkan nilai yang maksimal ya, yang lebih dari semester 1 kemarin. Kalau di semester kemarin kita sudah membahas tentang budidaya, di semester ini kita gak ngebahas budidaya lagi, tapi kita membahas aspek PKWU yang lainnya. Di semester 2 kali ini kita akan membahas pengolahan, lebih tepatnya yakni pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional dan khas daerah. Yo, yang suka kuliner, angkat tangannya. Sekarang kita bakal kulineran, ya kan? Untuk melihat-lihat dan nantinya juga akan mempraktekkan makanan internasional dan juga makanan khas daerah. Nah, di sini bisa dilihat ada mind map-nya, ya. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang perencanaan usaha makanan khas daerah, lalu beberapa sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah, ya. Lalu dan juga internasional sudah tentu. Lalu menghitung titik impas atau break even point. Lalu setelah itu promosinya nih, promosi produk yang dihasilkan, dan juga nanti ada laporan kegiatannya. Untuk tujuan pembelajarannya di semester kali ini, yang pertama yaitu kalian setelah mempelajari ini mampu menyatakan pendapat tentang keanekaragaman bahan nabati dan hewani serta hasil olahannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua yakni untuk merencanakan usaha makanan internasional dan khas daerah sesuai dengan ide dan melihat peluang yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, itu untuk mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pengolahan masakan internasional dan khas daerah. Tujuan yang keempat, yakni merancang pengolahan masakan internasional dan khas daerah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Lalu, menghitung titik impas usaha makanan internasional dan khas daerah berdasarkan pengalaman usaha dan jiwa wirausaha yang tinggi. Tujuan yang terakhir, yang keenam, yakni untuk membuat dan melaporkan kegiatan usaha makanan internasional dan khas daerah berdasarkan tanggung jawab dan kejujuran. Oke, manusia itu kan selama hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Ada apa aja tuh kebutuhan pokok manusia? Ada sandang, pangan, dan juga papan. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, manusia itu mengerahkan kemampuannya untuk memanfaatkan bahan makanan yang ada, nabati dan juga hewani, dari lingkungan sekitarnya menjadi berbagai jenis masakan dengan cita rasa yang tinggi. Dalam satu negara saja, di Indonesia, ya, itu ada berbagai macam jenis masakan khas daerah. Apalagi dari berbagai negara. Sudah pasti sangat beraneka ragam. Masing-masing negara mempunyai makanan khasnya sendiri-sendiri. Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan, ya, yang kaya banget dengan hasil alamnya. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani itu bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita, ya kan?
Kita tuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu hendaknya senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang tiada putus-putusnya diberikan kepada kita. Tuhan itu telah memberikan karunia-Nya kepada manusia berupa akal, pikiran, dan juga kemampuan. Dan kemampuan berpikir melebihi makhluk ciptaannya yang lain. Ya kan? Karena yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Manusia itu dikaruniai pikiran, ya. Nah, dengan akal dan pikiran ini, kita dapat memanfaatkan bahan nabati dan juga hewani menjadi produk yang beraneka ragam. Salah satunya yaitu adanya produk makanan khas daerah. Pada awalnya, kita itu kan hanya bisa menemukan makanan-makanan khas daerah itu di tempat asalnya aja kan. Jadi kalau misalkan pengen rendang, ya kita harus ke Padang. Kalau pengen papeda, kita harus ke Papua gitu kan. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, itu sekarang kita bisa menemukan makanan khas daerah di berbagai macam tempat. Kita nggak harus ke daerah asalnya. Contohnya, yang jual empek-empek nih, empek dan tekwan, itu kan makanan khas Palembang ya. Kita nggak harus jauh-jauh ke Palembang hanya untuk makan empek-empek dan tekwan. Kita bisa menemukan penjual empek-empek dan tekwan di berbagai daerah. Depan sekolah kita aja ada penjual empek-empek kan, ya. Nah, jadi kita nggak harus jauh-jauh ke sana, ke daerahnya masing-masing. Tuhan telah menciptakan manusia dari berbagai bangsa sehingga muncullah berbagai jenis masakan. Ya, jadi tidak hanya masakan khas daerah tadi saja. Yang ini kita masuk ke yang internasional nih. Pada awalnya, berbagai jenis masakan tersebut itu hanya bisa dinikmati di negara asalnya. Tapi, berkat kemajuan teknologi, manusia itu tidak lagi hanya beraktivitas di satu tempat saja. Mereka itu sering melakukan aktivitas di luar daerah asalnya, sehingga timbullah interaksi antar daerah, bahkan di antar negara. Nah, demikian juga nih dengan masakan khas dari suatu negara. Para pelaku perjalanan itu seringkali membawa masakan asal daerahnya ke tempatnya yang baru. Jadi, saat ini kita bisa menikmati berbagai jenis masakan yang berasal dari negara lain di lingkungan sekitar kita. Makanan khas internasional itu yakni makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Banyaknya turis-turis yang datang dari mancanegara ke Indonesia itu bagi yang suka memasak, hal ini menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Banyak sekali jenis makanan internasional yang dapat kita jadikan peluang usaha. Ya, begitu juga yang makanan khas daerah, gitu ya. Jadi yang dari India, yang dari Malaysia, yang dari Italia, itu ketika datang ke Indonesia, atau misalkan yang dari Padang, yang dari Manado, datang ke Kuningan, misalkan gitu ya, itu bisa menjadikan peluang usaha yang sangat besar, gitu ya. Nah, Indonesia itu kaya akan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun juga hewani. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan internasional, baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi, supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, atau menjadi jenis masakan baru yang membuat penasaran bagi turis asal negara lainnya. Gitu ya, itu jadi peluang yang sangat besar dan juga sangat menjanjikan. Oke, untuk tugas yang pertama, itu di sini bisa kalian lihat ada beberapa gambar ya, ada 4 gambar di sini. Coba kalian teliti, kalian lihat kira-kira dari keempat masakan ini kalian cari nama makanannya apa dan asal negaranya dari mana ya. Pasti ini udah gak asing lah, kalian generasi milenial sudah sangat familiar dengan masakan-masakan dari luar negeri ya. Coba dari keempat ini kalian cari nama makanannya apa dan asal negaranya dari mana. Kalau sudah, kalian upload di Classroom. Classroom-nya masih menggunakan Classroom yang lama, hanya saja Ibu sudah membuatkan topik yang baru, yaitu tugas semester 2,
Jadi kalian upload tugasnya di sana ya, jangan di semester 1. Move on, kita udah di semester 2. Oke? Untuk pertemuan kali ini bercukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan, insya Allah. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.